Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Darmanto. Saya dari kelas MC 607. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penanganan konflik antara integritas pribadi dan tekanan pencapaian target organisasi untuk memenuhi UAS mata kuliah perilaku organisasi. Nah, ketika target kerja dipaksakan tanpa pertimbangan nilai dan moral, maka konflik batin tak terhindarkan. Disinilah pentingnya organisasi yang tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjunjung integritas. Nah, latar belakang dari makalah yang saya bahas yaitu organisasi saat ini menuntut pencapaian target sebagai indikator utama keberhasilan. Namun, dalam praktiknya, target yang terlalu tinggi bisa menekan karyawan secara fisiologis dan moral. Banyak yang akhirnya menghadapi dilema tetap menjaga integritas atau berkompromi demi memenuhi ekspektasi organisasi. Fenomena inilah yang dikenal dengan ethical dissonance, yaitu konflik nilai dalam diri individu karena tekanan kerja. Jika tak diatasi, kondisi ini berpotensi menciptakan budaya pelanggaran yang dibenarkan secara kolektif. Nah, tujuan makalahnya yaitu yang pertama menjelaskan mengapa konflik nilai sering muncul di organisasi modern, mengulas berbagai contoh nyata dari praktik pelanggaran karena tekanan target, mengkaji teori-teori psikologi dan perilaku organisasi yang relevan, dan menawarkan strategi agar organisasi bisa menjaga etika sambil tetap produktif. Nah, karena kinerja yang baik semestinya tidak mengorbankan nilai-nilai moral. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis memperkaya literatur etika dan perilaku organisasi, secara praktis panduan bagi manajer agar tidak salah kelola sistem kerja, secara fisiologis yaitu bahan refleksi bagi karyawan yang sedang mengalami dilema. Nah, secara manfaat struktural yaitu masukan bagi pembuat kebijakan agar sistem kerja lebih adil dan manusiawi. Nah, permasalahan utamanya yaitu target tinggi tanpa dukungan sistem bisa menjadi jebakan. Karyawan merasa terpaksa mencari jalan pintas untuk memenuhi tuntutan. Dari sekedar manipulasi angka, menyembunyikan informasi, hingga pelanggaran SOP, budaya organisasi kadang justru membenarkan perilaku ini demi hasil akhir. Nah, inilah yang disebut sebagai unethical pro-organizational behavior. Nah, fakta dan datanya, 63% pelanggaran etika disebabkan tekanan target yang berlebihan. Studi ESAI 2023 menunjukkan bahwa tekanan angka membuat karyawan merasa terpaksa mencari jalan pintas demi terlihat berhasil. Nah, 48% karyawan pernah diminta mengubah data laporan. Ini dari riset Deloitte yang mengungkapkan praktik manipulasi data sebagai dampak langsung target kinerja yang tidak realistis. Yang ketiga yaitu hanya 17 pelapor pelanggaran merasa dilindungi secara memadai. Temuan ACFI Indonesia menunjukkan lemahnya sistem whistleblowing yang aman dan terpercaya. Yang keempat yaitu 34% profesional muda mengaku mengalami tekanan batin dan dilema moral. Laporan dari LinkedIn SEA menyoroti bahwa sistem KPI yang tidak seimbang menimbulkan konflik nilai sejak awal karir. Nah, tekanan target tidak hanya menurunkan integritas, tetapi juga merusak kepercayaan, menimbulkan stres moral, dan memicu budaya kerja tidak sehat. Fenomena ini bersifat global dan sistematik, bukan masalah individu semata. Nah, teori yang digunakan yang pertama yaitu moral disengagement. Individu memutus kaitan antara moral pribadi dan tindakan salah dengan pembenaran seperti semua orang juga melakukannya. Yang kedua yaitu cognitive dissonance, yaitu timbul ketegangan batin ketika tindakan bertentangan dengan nilai atau keyakinan pribadi sehingga individu mencari pembenaran untuk mengurangi rasa bersalah. Yang ketiga yaitu budaya organisasi, lingkungan kerja dapat menormalisasi penyimpangan. Jika pelanggaran dianggap wajar, atau tidak dihukum, karyawan akan ikut meniru perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu eh, core teori, tekanan kerja dan kekurangan sumber daya membuat karyawan mengorbankan integritas demi bertahan dan mencapai target. Yang keempat yaitu etika situasional, yaitu pilihan moral seseorang seringkali dipengaruhi konteks tekanan kelompok, aturan tidak jelas, atau sistem insentif yang salah arah. Nah, analisis masalahnya gimana? Organisasi kerap menetapkan target terlalu agresif tanpa memperhatikan kapasitas, waktu, atau beban kerja. Sistem evaluasi sering hanya menilai hasil akhir, bukan prosesnya. Dalam sistem seperti ini, pelanggaran bisa dianggap sebagai bagian dari strategi bertahan, apalagi jika pimpinan juga tidak menunjukkan keteladanan yang etis. Nah, karyawan bukan hanya tak punya integritas, tapi kadang tak diberi pilihan untuk menjaganya. Nah, studi kasusnya pernah dilakukan oleh Aaron Wells Fargo, yaitu skandal besar akibat tekanan kerja.
pernah dilakukan oleh Volkswagen, yaitu manipulasi emisi demi peluncuran produk. Ada kasusnya Jiwasraya dan Asabri Indonesia, skema investasi yang dipoles agar terlihat menguntungkan. Yang keempat yaitu Toyota Indonesia pada tahun 2024, laporan uji keselamatan dipalsukan demi waktu produksi yang kemarin rame itu, dan semua kasus ini itu berakar dari sistem kerja yang terlalu menuntut hasil tapi abai terhadap prosesnya. Nah, solusi dan rekomendasi yang apa? Yang pertama yaitu meninjau ulang sistem target agar realistis, terukur, dan memperhatikan keseimbangan beban kerja. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja berbasis proses, bukan hanya hasil akhir untuk mendorong cara kerja yang jujur dan berintegritas. Yang ketiga yaitu bangun budaya kerja yang aman secara etika, di mana karyawan berani menolak pelanggaran tanpa takut sanksi. Yang keempat yaitu pemimpin harus jadi role model integritas, menunjukkan bahwa hasil yang baik harus dicapai dengan cara yang benar. Nah, yang terakhir yaitu memperkuat sistem pelaporan pelanggaran dengan mekanisme whistleblower yang transparan dan melindungi pelapor. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari yang sudah saya paparkan tadi yaitu yang pertama, konflik antara nilai pribadi dan tekanan target kerja adalah fenomena nyata yang dialami banyak karyawan di berbagai organisasi. Tekanan target yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak integritas individu, menurunkan moral tim, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Nah, solusi tidak cukup hanya berupa pelatihan etika, perlu perubahan budaya kerja, kepemimpinan yang memberi teladan, dan sistem evaluasi yang menyeimbangkan proses dengan hasil. Yang terakhir yaitu integritas bukan menghambat pencapaian target, melainkan fondasi utama kerja yang sehat, berkelanjutan, dan dipercaya semua pihak. Baik, saya rasa cukup prestasi dari saya. Target bisa ditetapkan ulang, tapi ketika integritas hilang, kepercayaan sulit dipulihkan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.